Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Ya. Berdoa selesai. Oke, di sini Ibu lihat ada 27 orang yang hadir di Zoom meeting kita pagi ini. Terima kasih karena sudah hadir dan kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah sampai ke memodelkan bentuk matematika ya. Sebentar. Nah, Ibu akan ulas kembali ya, sedikit mengingatkan ya. Minggu lalu kita sudah belajar ada namanya fungsi kendala, ada fungsi tujuan, kemudian memodelkan bentuk matematika dari soal cerita seperti itu. Nah, di sini kita ingat kembali apa sih fungsi tujuan di dalam program linear itu. Nah, kita lihat di sini fungsi tujuan disebut juga sebagai sasaran ya, fungsi sasaran atau fungsi objektif. Nah, fungsi tujuan itu sendiri bentuknya fxy sama dengan ax plus by. Nah, nilainya tergantung dari nilai x dan y yang memenuhi kendala. Nah, nilai fungsi tujuan dapat minimum atau maksimum. Ya. Nilai minimum atau nilai maksimum disebut juga nilai optimum atau nilai ekstrim. Ya. Contoh cara menentukan fungsi tujuan permasalahan program linear sebagai berikut. Jadi ini contoh yang kemarin ya, punyanya si Dita tuh. Kalau mau tahu ini dari mana asalnya, lihat lagi aja video yang sebelumnya ya. Jadi di sini ada dua kasus, ada dua tujuan ya. Yang pertama adalah menentukan jumlah buku tulis dan ballpoint paling banyak yang akan dibeli oleh Dita. Kemudian tujuan yang kedua adalah meminimumkan uang yang harus disediakan untuk membeli kedua alat tulis tersebut. Nah, lalu kemarin kita sudah mendapatkan bentuk fungsi kendala dan fungsi tujuannya. Di mana ini yang Ibu beri stabilo. Nah, ini yang Ibu beri stabilo, ini adalah fungsi tujuannya. Ini ya, ini fungsi tujuan. Kemudian kalau yang ini namanya fungsi kendala. Nah, yang ini juga sama ya. Ini fungsi tujuan. Ini fungsi kendala. Nah, fungsi tujuan itu artinya tujuannya tuh mau ngapain sih? Mau meminimumkan atau mau memaksimumkan gitu. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar nilai optimum fungsi tujuan. Di mana sebenarnya ada dua metode untuk menentukan nilai optimum fungsi tujuan. Hari ini kita akan membahas metode uji titik pojok. Ya. Nah, untuk step-step penyelesaiannya itu sebenarnya mirip dengan penyelesaian di sistem pertidaksamaan linear ya. Tetapi nanti akan ada lanjutan atau tambahan langkah untuk menentukan fungsi nilai optimum fungsi tujuannya. Nah, di sini kita lihat dulu. Ini PDF-nya ada di PDF yang minggu lalu Ibu share di ini ya. Di mana? Di Google Classroom gitu. Nah, kita lihat di sini teorinya dulu ya. Metode uji titik pojok, langkah-langkahnya yaitu yang pertama menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, menentukan daerah penyelesaian ini step-stepnya bisa kalian temukan di penyelesaian SPT-LDV. Ya. Di mana daerah penyelesaiannya ini yang digambar adalah daerah fungsi kendalanya ya. Nah, jadi ini yang digambar adalah fungsi kendala. Nah, setelah kita menggambar daerah penyelesaiannya, kita akan menentukan koordinat titik-titik pojok daerah penyelesaian. Jadi kalau udah tergambar tuh nanti kan kelihatan daerah penyelesaiannya di mana sih gitu.
sekilas seperti ini. Misalnya ini ada garis seperti ini ya. Terus ternyata daerah penyelesaiannya tuh ada di sebelah sini. Bentar, Ibu ganti warna dulu. Nah, ini ada di sini. Nah, kita akan menentukan namanya titik pojok. Titik pojok tuh apa sih, Bu? Titik pojok tuh yang ada di pojok-pojok daerah penyelesaiannya. Misalnya ada di sini, sama di sini. Nah, ini adalah ketiga titik pojok daerah penyelesaian. Nah, setelah kita menemukan titik pojoknya, kita akan menentukan nilai fungsi tujuan. Caranya gimana? Caranya dengan mensubstitusikan titik-titik pojok yang sudah kita temukan tadi ke fungsi tujuannya. Nah, jika memaksimumkan fungsi tujuan, maka nilainya harus pilih yang terbesar. Tapi kalau meminimumkan fungsi tujuan, pilih nilai yang terkecil. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, ini contoh yang kemarin ya. Dari permasalahan Dita diperoleh sistem pertidaksamaan. Nah, ini tadi apa namanya? Fungsi apa? Yang ini? Ada yang bisa jawab? Fungsi apa? Coba tadi Ibu bilang. Fungsi kendala. Oke, Kendala. Fungsi kendala. Nah, terus habis itu mau menentukan nilai maksimum fungsi tujuannya ini tadi. Nah, ini fungsi tujuannya fxy sama dengan x plus y. Ya. Kemudian X plus Y tadi ini kan jumlah paling banyak alat tulis yang mau dibeli tadi ya kasusnya gitu ya. Kemudian yang satunya kita mau meminimumkan duitnya, duit yang mau dikeluarin nih gitu ya. Nah, terus ini fungsi tujuannya. Kita lihat di sini menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, daerah penyelesaiannya ternyata setelah digambar dapat seperti ini. Nah, kemudian kita tentukan koordinat titik-titik pojok. Titik-titik pojoknya di sini, itu yang ini. Ini titik pojok. Ya. Jadi yang ada di pojok-pojok daerah yang daerah penyelesaiannya ya. Nah, ini. Ada 3 nih. Nah, setelah kita dapat ketiga titik pojok ini tadi, kita substitusikan ke fungsi tujuannya. Jadi ada 2 di sini fungsi tujuannya ya. Ini fungsi tujuan yang pertama, ini yang kedua. Gitu. Nah, setelah disubstitusikan di fungsi tujuan yang pertama ini, ternyata didapatkan nilai maksimumnya adalah 400. Jadi paling banyak paling banyak tadi alat tulis yang dibeli itu sebanyak 400 ya paling banyak. Sedangkan untuk harga atau uang yang dikeluarkan ternyata paling minimum adalah 116.000. Nah, di sini setelah kita menentukan nilai optimumnya tadi, kita buat kesimpulan. Jadi kalau di program linear namanya penyelesaian soal cerita pasti ada step-step dan berakhir di pembuatan kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya itu dari tabel yang kita sudah dapat ini opsional ya, boleh pakai tabel, boleh hanya ditulis dengan cara ke bawah. Nanti kita coba di soal lainnya. Nah, ini ternyata nilai maksimumnya adalah 400 dan nilai minimumnya adalah 116.000. Oke, itu sekilas teori mengenai penentuan nilai optimum. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas di contoh soal. Sebentar. Ini Ibu ambil soal di buku, benar, di buku LKS. Di buku LKS-nya halaman 19. Ada di aktivitas 2 di situ. Nah, ini mungkin nanti sambil dipahami ya. Ini kan soal ya. Oke. Kita perhatikan dulu di sini. Sebuah adonan roti basah dibuat dengan 2 kg tepung dan 1 kg gula. Nah, kita kembali lagi untuk memodelkan matematika ya, membuat model matematika. Kita lihat di sini. 2 kilo tepung dan 1 kilo gula. Adapun sebuah adonan roti kering menggunakan, ini tadi adonan roti basah ya. Kemudian di sini ada roti kering. Roti kering punya 2 kg tepung dan 3 kilo gula. Ibu memiliki persediaan tepung
Nah, ini tepungnya 18 kilo dan gulanya 15 kilo. Jika setiap satu adonan kue basah dapat memberikan untung Rp100.000 dan setiap adonan kue kering dapat memberikan untung Rp75.000, berapa banyak adonan kue basah dan adonan kue kering yang harus dibuat agar diperoleh keuntungan maksimum? Nah, yang apa namanya, yang masih bingung nentuin mana sih X-nya Bu, mana sih Y-nya, kan kita biasanya pakai variabel X, Y ya. Nah, supaya lebih mudah itu lihat aja pertanyaan terakhirnya. Dia mau ngapain sih? Oh, dia mau memaksimumkan adonan kue kering sama kue basah. Otomatis objek apa yang akan kita hitung nilai optimumnya itu adalah si kue basah sama si kue kering. Dan itu adalah X dan Y-nya ya. Jadi banyak kue basah dan banyak kue keringnya itu kita misalkan sebagai X dan Y. Jadi yang dimisalkan X, Y itu bukan tepung dan gulanya ya, tapi si adonan kue basah sama kue keringnya tadi. Oke, kita coba apa namanya buatkan ke dalam tabel ya. Kemarin Ibu sudah ajarkan. Ada. Oke, ini bebas ya mau ke bawah, ke samping apa ke bawah, kue basah sama kue kering. Oke. Kue basah, sorry, roti basah atau roti, ya itulah antara kue atau roti sama lah ya. Nah ini roti basah dibuat dengan 2 kilo tepung dan gula. Berarti kalau di sini ada kue basah sama kue kering, berarti tepung gulanya informasinya kita taruhnya di sini. Ini tepung sama gula. Nanti tinggal dibuat tabel ya. Nah ini. Oke. Roti basah 2 kilo tepung, 1 kilo gula. 2 kilo tepung, 1 kilo gula. Terus roti kering 2 kilo tepung, 3 kilo gula. 2 kilo tepung, 3 kilo gula. Terus apa lagi informasinya? Oh, ternyata Ibu punya persediaan 18 kilo tepung sama 15 kilo gula. Oh, tepung sama gula kan tulisnya di atas sini ya. Ini tepung, ini gula. Berarti kan otomatis kalau mau di total itu ke bawah sini ya. Nah, Bu, nulis total banyaknya tepung dan gula itu ada di bawah. Berarti ini jumlah ya. Jumlah atau total bebas. Kita tambahin tabelnya 1. Tepungnya 18 kilo, gulanya 15 kilo. Terus dia bilang lagi, jika setiap adonan kue basah untung 100.000. Nah, kue basah kan informasinya nulisnya di sini. Berarti kalau mau tahu untungnya, nulis untungnya berarti di sebelah kanannya ya, di sini. Ini untung. Nah, biar informasinya mudah untuk dibaca. Nah, gini. Untungnya berapa tuh? 100.000 ya. Kemudian adonan kue keringnya 75.000. Ini 100.000. Ini 75.000. Nah, kan pertanyaannya agar diperoleh keuntungan maksimum ya. Di sini tulisannya keuntungan maksimum. Berarti kita akan mencari nilai optimum untuk keuntungan, di mana nilai optimumnya itu jenisnya adalah nilai maksimum ya. Nah ini kita mau nyari ini nih, yang Ibu kasih tanda tanya. Nah, jadi udah pasti yang ada di belakang sini adalah fungsi apa? Ada yang tahu? Tujuan. Dia bisa sebutin? Fungsi tujuan. Oke, betul. Fungsi tujuan ya. Jadi si tepung sama si gula itu jadi fungsi kendalanya gitu. Oke, sekarang kita buat dulu pertidaksamaannya, kita susun dulu ya fungsi kendalanya. Di sini karena tadi objek utamanya adalah kue basah dan kue kering, maka banyaknya kue basah kita bisa misalkan X, dan banyaknya kue kering kita bisa misalkan Y. Ya. Jadi yang dimisalin tuh bukan kue basahnya ya, tapi banyaknya gitu ya. Nah, sekarang kita tulis apa namanya? Pertidaksamaannya, bacanya jadinya ke bawah ya. Ini ke bawah bacanya. Nah, karena di sini jumlahnya ada di bawah. Nah, jadi kita punya yang pertama, tepung adalah 2X ditambah 2Y
Oke. Di situ 18 kita pakai pertidaksamaannya apa? Ada yang bisa apa namanya menyebutkan pakai pertidaksamanya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan? Kurang Ada yang dari tahu? sama dengan. Oke, kurang dari sama dengan karena di situ dia hanya menyebutkan memiliki persediaan ya. Jadi nggak ada kata-kata kurang dari, lebih dari seperti itu. Nah, namanya punya persediaan itu apa namanya? Berarti diartikan paling banyak tuh ya 18 kilo gitu ya. Nah, jadi bisa bisa jadi kurang-kurang sedikit dari 18 kilo. Jadi kita pakainya di sini kurang dari sama dengan 18. Kemudian untuk yang gula kita punya di sini 1 kilo ya. Nah, kalau satu biasanya kan nggak usah ditulis ya satunya ya. Nah, jadi cukup X-nya saja yang ditulis. Ini artinya 1X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 15. Kemudian untuk fungsi kendalanya ada fungsi kendala tambahannya? Ada X Ada. Apa lebih itu? dari sama dengan X 0, Y lebih lebih dari dari sama 0, dengan 0. Y lebih Oke, dari sama betul dengan 0. sekali. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Kenapa ada ini? Karena banyaknya kue basah dan banyaknya kue kering tidak mungkin negatif ya. Pasti positif. Pasti lebih dari 0 ya. Lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian sini ada fungsi tujuannya. Kita punya f x, y sama dengan, nah untuk yang pertama 100.000 X ditambah 75.000 Y. Nah, jadi untuk soal yang pertama, model matematika sudah terjawab ya. Yang bagian ini. Ini nomor 1. Bentar Ibu kasih nomor. Kemudian yang kedua, gambarlah grafik himpunan penyelesaian. Nah, untuk menggambarnya, kita bisa menggunakan cara yang sudah kita pelajari di sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ibu gambar di bawahnya saja ya. Jadi di sini kan ada pertidaksamaannya. Kita yang mau kita gambarkan itu yang fungsi kendala, yang ini. Nah, ini yang akan kita gambarkan. Yang fungsi tujuannya nanti terakhir ya, tidak usah digambar, tapi ditentukan nilainya berapa. Oke, kita tentukan dulu ada 4 pertidaksamaan. Pertidaksamaan yang pertama dulu ya, 2X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 18. Oke, kita gambar dulu, kita tentukan dulu titiknya ya, untuk memudahkan menggambar. Berarti kalau untuk menggambar pertidaksamaan ini, artinya kita bisa menggambar mengubah pertidaksamaannya menjadi persamaan dulu ya. Nah, 2X ditambah 2Y sama dengan 18. Setelah kita buat persamaan, kemudian kita cari titik potongnya. Nah, sebenarnya opsional ya, nggak harus titik potong, sembarang titik, 2 titik yang penting bisa dihubungkan menjadi sebuah garis. Cuman untuk memudahkan kemarin itu Ibu beritahu bahwa caranya bisa menggunakan mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Ya. Kalau Y-nya sama dengan 0, kita substitusikan. Kita punya di sini 2X ditambah 2 kali 0 sama dengan 18. Kemudian ini kan 2 kali 0, 0 ya. 2X kita tambah dengan 0, berarti tetap 2X. Sama dengan 18. Berarti nilai X-nya berapa? Kalau 2X-nya sama dengan 18. Berapa? 9. 9. Oke, kita sudah nemu nih X-nya 9. Terus tadi Y-nya 0. Jadi titiknya ketemu 9,0. Nah, kemudian yang kedua, titik potong dengan sumbu Y. Berarti X-nya sama dengan 0. Kemudian kita punya di sini 2 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 18. 0 ditambah 2Y berarti tetap 2Y sama dengan 18. Sehingga kita dapat nilai Y-nya sama dengan 9. Jadi titik potongnya kita punya 0,9. Ya.
9. Oke, ini untuk pertidaksamaan yang pertama. Oh ya, Ibu tanya dulu, kalau kurang dari sama dengan garisnya utuh atau putus-putus? Utuh. Utuh, ya, betul sekali. Jadi ini gambarnya nanti garisnya utuh. Oke. Sekarang kita lihat ke pertidaksamaan yang kedua. X plus 3Y kurang dari sama dengan 15. Oke, ini. Nah, sama ya stepnya. Kita buat dulu jadi persamaan. Jadi X plus 3Y sama dengan 15. Kemudian kita buat titik potong. Kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Ini berarti Y sama dengan 0. Kita punya X ditambah 3 dikali 0 sama dengan 15. X ditambah 0 hasilnya tetap X sama dengan 15. Jadi titik potongnya di sini kita punya Y-nya 0, X-nya 15. Jadi 15,0. Kemudian titik potong dengan sumbu X, dengan sumbu Y. X-nya sama dengan 0. Berarti 0 ditambah 3Y sama dengan 15. Ini berarti 3Y sama dengan 15. Berarti nilai Y-nya sama dengan 15 dibagi 3 ya, 5. Oke, ini 5, ini 0. Berarti kita punya 0,5. Oke, pertidaksamaan pertama sudah, pertidaksamaan kedua ini juga garisnya utuh ya. Nah, karena dia pakai sama dengan. Nah, kemudian untuk pertidaksamaan yang ketiga ada X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ibu ingatkan kembali, kalau ada yang lupa ya, X lebih dari sama dengan 0. Berarti kalau X lebih dari sama dengan 0, ini artinya gambarnya adalah gambar sumbu apa? Sumbu apa? Kalau X, ini kan sama aja X sama dengan 0. Ini tuh sumbu apa sih? Sumbu X atau sumbu Y? Ayo, ada yang ingat? Sumbu Y ya? Nah, kalau X sama dengan 0 itu ya sumbu Y. Tapi kalau yang satunya, yang Y lebih dari sama dengan 0, nah ini kalau kita buat kan garisnya ini jadinya. Nah, ini sumbu X. Nah, nanti kita bahas arsirannya lagi ya. Nah, setelah kita dapat titik-titiknya ini, sekarang kita gambarkan ke koordinat kartesius. Sebentar. Ibu buat dulu. Ini garisnya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian di sini ada yang pertama tadi 9,0 dan 0,9. Yang kedua 15,0, 0,5. Oke, Ibu mau buat angkanya dulu. Bentar. Cukup nggak nih? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nanti di coretannya bisa pakai ini ya. Kurang pas ini ya. Bentar. Ini aja deh. 15, 14, 13. Bisa pakai penggaris biar rapih. Ini sebenarnya nggak harus skala 1 gini ya. Boleh juga kalau mau bikin skala 3. Misalnya 3, 0, 3, 6 gitu boleh. Ini biar lebih jelas aja. Oke, ini. Kemudian ini ke sana juga. Berapa sih X-nya? Bentar. Oh, X-nya 15. Oke. Ini sumbu X, kemudian ini 0 ya di sini ya. Terus ini sumbu Y-nya. Oke, yang pertama titiknya 9,0 dan 0,9.
9,0. Ini 0,9 di sini. Oke, kita tarik garis ya. Karena supaya lurus, Ibu pakai penggaris saja. Ini. Kita tarik. Ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada di 15,0 dan 0,5. 15,0 kasih warna merah, 15,0 dan 0,5. Nah, sebenarnya untuk program linear ini supaya memudahkan ketika menggambar ya, itu bisa pakai pulpen warna-warni. Nah, biar tahu nanti biar lebih jelas gambarnya. Ini. Oke. Kemudian untuk yang X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 sudah tergambar ya di sumbu X dan sumbu Y. Oke, sekarang kita tentukan arsirannya atau daerah penyelesaiannya. Kemarin kan kita sudah belajar di sistem pertigaksamaan linear itu, Ibu sudah buat ada dua teknik untuk pengarsiran. Yang diarsir itu daerah penyelesaiannya atau yang bukan daerah penyelesaiannya. Ada dua ya. Jadi bebas. Tapi untuk program linear ini, Ibu menyarankan untuk mengarsir daerah yang bukan daerah penyelesaian. Ya. Oke. Kenapa seperti itu? Supaya lebih memudahkan ketika mencari daerah penyelesaiannya. Jadi Ibu kasih note di sini yang diarsir. Bukan daerah penyelesaiannya, DP ya, bukan DP-nya. Daerah penyelesaian. Baik, kita cek dulu yang pertama ada 2X plus 2Y kurang dari sama dengan 18. Ini di sini aja ya. Yang pertama ada 2X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 18. Untuk mengeceknya, memang kita lebih mudah menggunakan titik ujinya itu 0,0 ya. Nah, ini kebetulan untuk garis yang pertama tidak melalui titik 0,0. Jadi kita bisa pakai titik ujinya itu 0,0. Tapi opsional ya, boleh bebas. Misalnya mau pakai titik ujinya 0,1 boleh. Mau pakai titik ujinya yang ada di sebelah atasnya garis biru ini misalnya 0,12 boleh ya, bebas ya. Di sini Ibu kasih contohnya pakai titik 0,0. Kita substitusikan 2 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 kurang dari sama dengan 18. 2 dikali 0, 0, ditambah 2 kali 0 juga 0, kurang dari sama dengan 18. Nah, 0 kan benar ya, kurang dari 18. Ini nilainya benar. Maka di sini 0,0 ini merupakan daerah penyelesaian ya. Jadi titiknya ini memuat daerah penyelesaian. Bukan, sebentar. Berarti daerah penyelesaiannya memuat titik 0,0. Karena 0,0 daerah penyelesaiannya, tadi kan kita sepakat bahwa untuk mengarsir daerah yang bukan daerah penyelesaian. Berarti kita arsir ke arah sebaliknya dari 0,0. Sana ya yang diarsir. Nah, ini. Ini. Kemudian untuk cek daerah yang kedua, pertidaksamaan yang kedua, X plus 3Y kurang dari sama dengan 15. Nah, sama, Ibu mau pakai titik 0,0 juga. Berarti 0 plus 3 dikali 0 kurang dari sama dengan 15. Nah, ini juga benar ya, 0 kurang dari sama dengan 15. Maka di sini daerah penyelesaiannya memuat titik 0,0. Terus gimana Bu kalau di sini tulisannya daerah penyelesaiannya tidak memuat titik 0,0? Berarti kan kalau tidak memuat titik 0,0 artinya kan itu bukan daerah penyelesaiannya. Makanya kita akan arsir ke daerah yang 0,0. Tapi karena di sini di sini dia memuat titik 0,0, maka kita akan arsir ke daerah yang berlawanan dengan posisi titik
0,0. Jadi ini kan posisi titik 0,0-nya di sini ya. Berarti kita akan arsir ke sana. Ini. Kemudian untuk step yang berikutnya, oh ini masih ada 2 pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan yang nomor 3, X lebih dari sama dengan 0, dan nomor 4, Y lebih dari sama dengan 0. Ini Ibu pernah bahas ya, bagaimana cara mengarsir, maksudnya menentukan daerah penyelesaiannya. Nah ini kalau kita punya, yang ini dulu deh. Kalau kita punya sumbu X sama sumbu Y, daerah penyelesaian untuk X lebih dari sama dengan 0 itu ada di sebelah sini. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Ya. Tapi kalau untuk yang ini sumbu X, ini sumbu Y, daerah penyelesaiannya itu ada di atas. Nah. Logikanya gini, untuk nilai X yang lebih dari 0 itu kan posisinya ada di sini ya. Ini ada 1, ada 2. Kalau ke sini kan nilainya minus ya. Gitu. Nah, kalau untuk yang nilai Y lebih dari 0 itu kan ada di atas. Ini ada 1, 2. Tapi kalau yang kurang dari 0 kan ada di bawah. Ini minus 1 dan seterusnya. Gitu loh. Logikanya gitu untuk mengingatnya ya. Jadi di sini karena daerah penyelesaiannya ada dari sumbu dari sumbu Y ke kanan, berarti kita arsir yang bukan daerah penyelesaian. Di sini. Ini bukan daerah penyelesaiannya. Terus yang ini juga bukan daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang maaf. Kita lanjutkan kembali. Di sini setelah kita menemukan daerah penyelesaian, ini kan daerah penyelesaian ya. Kurang tebal. Bentar. Ini daerah penyelesaian. Ibu berikan warna deh. Apa itu? Nah, ini daerah penyelesaiannya. Oke. Yang warna hijau. Nah, sekarang kita bisa lihat titik pojoknya yang mana sih? Beda ya, tadi kan titik uji. Titik uji buat menentukan daerah penyelesaian. Nah, setelah ketemu daerah penyelesaiannya, sekarang kita tentukan titik pojok. Ya. Titik pojoknya berarti yang ada di pojok-pojok daerah penyelesaian. Oke, ini. Kemudian ini. Kemudian ini. Dan ini. Nah, ada 4. Nah, sekarang kita tuliskan dulu titik pojok. Mana ya? Oh, di bawahnya aja. Titik pojok. Titik pojoknya berarti kan ada 0,0. Kemudian ini ada 9,0. Kemudian ada 0,5. Nah, yang ini, yang Ibu kasih bundar. Nah, ini warna biru nih. Ini berapa? Ini kan belum tahu ya. Nah, bagaimana cara menentukan titik pojok yang belum kita ketahui apa letaknya? Kalau gambarnya pakai buku kotak-kotak mungkin rada kelihatan ya, tapi kalau nggak pas di kotaknya emang nanti pasti ada koma-koma sedikit. Nah, untuk menentukan titik yang belum kita ketahui ini, kita bisa menggunakan eliminasi. Betul sekali, pakai eliminasi. Nah, jadi kita bisa eliminasi. Jadi, eliminasi tadi pertidaksamaan, bukan pertidaksamaan ya, persamaan ya. Ini kita buat jadi persamaan 1 dan persamaan 2. Ya, karena kan ini perpotongan antara garis biru dan garis merah. Garis birunya ini tadi persamaan 1, garis merahnya adalah persamaan 2. Ya. Persamaan satunya kita punya 2x plus 2y sama dengan 18. Yang kedua x plus 3y sama dengan 15. Oke. Kemudian
Karena kita namanya mau eliminasi, berarti kan menghilangkan salah satu variabel. Boleh variabel X, boleh variabel Y. Di sini Ibu mau menghilangkan variabel X-nya. Ya. Menghilangkan variabel X berarti yang atas kita kali 1. Jadi kan disamain dulu ya koefisiennya. Yang ini kita kali 2. Nah, karena ini koefisiennya 2, berarti di sini dikali 2. Ini koefisiennya 1, berarti di sini dikali 1. Gitulah ya. Kalau yang lupa caranya. Oke, kita ini kita kali 1, tetap 2X plus 2Y sama dengan 18. Yang ini kali 2, semua ya. Yang dikali 2 tuh semua. Ini dikali, ini juga dikali. Plus 6Y sama dengan 30. Oke. Ini kita kurangi. Kemudian 2Y dikurangi 6Y. Ini kan habis. Ya. Ini jadi min 4Y. 18 dikurangi 30. Berarti min 12. Berarti nilai Y-nya berapa di sini? 3. 3. 3. Nah, kemudian setelah ketemu nilai Y, kita substitusi ya. Oke. Substitusi. Ini bebas mau substitusi kemanapun. Boleh yang 2X plus 2Y, boleh yang X plus 3Y. Ibu mau substitusi yang pertama aja lah. 2X plus 2Y. Y-nya ganti dengan 3. Sama dengan 18. Berarti 2X ditambah 6 sama dengan 18. Nah, supaya ketemu nilai X-nya, kedua ruas kita kurangkan dengan 6 ya. Supaya ini hilang. Ya. Berarti kita punya 2X sama dengan 18 dikurangi 6, 12. Berarti X-nya sama dengan 6. Ya. Jadi ketemu nih titiknya. 6,3 atau 3,6? Ayo. 6,3. Ya, betul. 6,3. Jangan bertukar ya. X dulu baru Y. Ya. 6,3. Oke, setelah kita punya titik pojok. Ya. Jadi ini titik pojok yang ini tadi caranya ini ya. Setelah kita punya titik pojok, sekarang kita mau menentukan nilai optimum. Nah, nilai optimumnya apa tadi? Nilai maksimum ya. Karena mau memaksimumkan keuntungan. Kita lihat dulu fungsi tujuannya. Fxy sama dengan 100.000 X tambah 75.000 Y. Kita tulis dulu. Oh ya, tadi pertanyaannya apa sih? Ini gambar udah ya. Maksimum. Ini gambar udah, terus titik sudut, titik pojok ya maksudnya ya. Titik sudut, titik pojok udah kita tentukan. Yang sekarang hitunglah fungsi tujuannya untuk masing-masing titik sudut yang diperoleh. Dan tentukan nilai, minimum ya. Minimum atau maksimum? Harusnya. Maksimum ya. Oh, enggak. Ini cuman disuruh. Sebentar. Oh ya, nggak apa-apa lah. Tapi ini tadi keuntungan maksimum ya. Ini harusnya juga maksimum. Nggak apa-apa lah. Kita lihat lagi ke bawah. Kita substitusikan sekarang. Nah, Ibu di sini nggak mau pakai tabel kayak di contoh yang tadi ya di PDF. Ini pakai cara biasa aja. Yang pertama kan 0,0. Nah, sekarang gini. Kalau 0,0 ini kalau misalnya yang ditentukan ya keuntungan minimum. Nah, ini kan kalau kita masukkan ini 100.000 kali 0 tambah 75.000 kali 0. Kan ini hasilnya 0 ya. Kemudian yang kedua, Ibu jelasin ntar yang itu. 900563. Oke, 9005 sama 63. Oke, ini 100.000 kali 9 tambah 75.000 kali 0. Ini jadinya 900.000 ya. Kemudian ini 100.000 kali 0 tambah 75.000 kali 5. Berapa 75.000 kali 5?
375. 175? 375. 375. Ya, 375.000. 100.000 kali 6 ditambah 75.000 kali 3. Berapa nih? Bapak yo. 75 kali 825. Oke, 825.000. Nah, sekarang karena tadi yang ditanyakan keuntungan maksimum, berarti yang mana kira-kira? 900.000. 900.000. Nah, ini adalah keuntungan maksimumnya, ya. Tapi kalau misalnya di soal ditanyakan keuntungan minimumnya 0, Bu. Salah ya. Nah, jadi kalau 0 itu artinya si penjualnya tadi nggak jualan ya. Kan dia nggak dapat pendapatan ya kalau 0. Ya nggak? Nah, jadi kalau misalnya di soalnya ditanyakan keuntungan minimum, jangan yang 0 ya, ambil yang 375.000. Ya. Karena 0 itu bukan keuntungan minimum, tapi 0 itu adalah posisi di mana si tokonya tadi, si pedagangnya tadi nggak jualan ya. Gitu. Jadi ini tadi keuntungan maksimum nih kalau misalnya ditanya keuntungan minimum ya. Nah, setelah mengerjakan ini semua, biasakan ya, setelah mengerjakan, karena ini soal cerita, jadi pakai kesimpulan. Ya, karena ini ada, biasanya kalau misalnya di ulangan gitu, esai ya, nah, ini ada poinnya gitu. Jadi keuntungan maksimum yang dapat diperoleh ya, adalah 900.000 rupiah. Nah, gitu. Ini pakai Rp ya, kalau duit ya. Rp 900.000. Gitu deh. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Belum ada? Oke. Sebenarnya untuk langkah-langkahnya itu mirip ya dengan yang sistem kemarin ya, sistem pertidaksamaan, cuman tambahannya menentukan titik sudut atau titik pojok dan menentukan nilai optimumnya. Jadi ada tambahan 2 langkah. Sama kasih kesimpulan ya, kesimpulan di bawahnya. Nah, ini kalau soal cerita, tapi kalau misalnya bukan soal cerita, itu nanti udah ada pertidaksamaannya ya, udah ada pertidaksamaannya, kemudian udah ada fungsi tujuannya juga. Jadi apa namanya, nggak usah memodelkan lagi kalau sudah ada pertidaksamaannya. Kalau belum ada harus memodelkan dulu. Ini karena waktu juga tinggal 11 menit ya. Tinggal 11 menit kalau mau bahas satu soal lagi kayaknya nggak cukup waktunya. Sampai sini nggak ada pertanyaan? Atau ada pertanyaan tapi masih ntar dulu deh Bu gitu. Nanti kalau misalnya belum ada pertanyaan terus saya salah lihat jadwal kelas 10. Siapa nih? Oke, yang baru masuk. Oke. Kalau nanti ada pertanyaan tiba-tiba tadi ini dari mana gitu, boleh japri ke Ibu ya. Sekali lagi kita belajarnya kan online, jadi kapanpun itu bisa bertanya ya. Nah, yang penting memperhatikan waktu, misalnya jam 12 malam WA Ibu, nah itu ya Ibu udah tidur gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan kasih satu masalah tugas ya, satu tugas, nanti ditunggu aja di Google Classroom, Ibu akan posting tugasnya. Hanya satu soal saja. Ibu mau lihat sejauh mana kalian memahami materi yang Ibu jelaskan hari ini. Ya, selain itu juga masuk nilai ya, masuk penilaian. Oke. Kalau gitu dinyalakan dulu kameranya seperti biasa. Kita ini dulu, narsis dulu ya. Oke. Oke, halaman ada 2 halaman ya di sini. Halaman 1 dulu. Ini Ida Ayu Putut 11 MIPA 6, kenapa termiring? Nah, sip.
Dah. Oke, senyum dong. Habis belajar matematika tuh harus ceria ya. Jangan cemberut. Oke, 1, 2, 3. Halaman pertama, sebentar Ibu Steph. Kemudian halaman yang kedua, masih ada yang Maria Regina Petra, Agung Ayu siapa nih? 11 MIPA 5. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Ya. Sekian untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada hal-hal yang kira-kira omongan Ibu kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Terus step berikutnya adalah setelah kegiatan pembelajaran ini mengisi presensi. Jangan lupa ya, karena nanti presensi itu pasti akan Ibu buat laporan untuk dilaporkan ke bagian akademik ya. Bagian presensi online itu nanti Ibu laporin kelas 11 MIPA 5 siapa aja yang nggak berangkat gitu. Nah itu tahu berangkat atau enggaknya Ibu pakai pakai form yang Ibu kirim di Google Classroom gitu ya. Selamat pagi semuanya harus jaga kesehatan ya, karena masih situasi pandemi seperti ini. Kurangi berkerumun kalau nggak penting. Itu selamat melanjutkan kegiatan pembelajaran semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ibu, terima kasih. Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih.